Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga di hari ini kita selalu dalam kesehatan dan keberkahan, amin. Untuk hari ini akan kita bahas di balik tangguhnya mobil Mitsubishi Kuda Diesel. Untuk mobil Mitsubishi Kuda Diesel ini sendiri, ini diperkenalkan pertama kali di Indonesia sekitar tahun 90-an 7 ya, 97 sampai dengan 2007. Jadi usianya memang cukup singkat ya. Jadi cukup singkat dibandingkan dengan kompetitor yang lainnya. Kalau kita lihat untuk Panther, walaupun sekarang juga sudah berhenti produksi, itu sampai dengan tahun 2020-an lah ya. Terus Kijang itu ya sampai sekarang dia malah ada beberapa varian yang terbaru. Yang terakhir adalah tipe Ribbon ya. Itu adalah untuk varian yang terbaru. Kalau untuk Kuda sama Panther ini sampai sekarang ya belum ada kabar mau diproduksi lagi atau tidak. Nah, ini dikenalkan tahun 90-an, 97-an. Sudah ini sebenarnya Kuda ini juga merupakan mobil yang pada saat itu memiliki tipe yang cukup banyak ya, baik mesin maupun bodi. Ini hampir sama dengan punya Kijang kapsul. Kalau Toyotanya adalah Kijang kapsul, kalau Panthernya itu ya Panther kapsul. Panther kapsul sendiri tahun 2000-an ya. Kalau 97 itu masih ya orang nyebutnya Panther kotak. Nah, Kuda ini sendiri ini dia dibekali dengan 3 mesin 1600 karburator, sudah itu 2000 cc, dan ini adalah yang tipe diesel. Sama juga dengan punyanya Kijang. Kalau Kijang itu mesinnya dia ada 1800 2000 cc sama dengan 2500 cc yang untuk diesel. Yang untuk bensinnya adalah 1800 dan 2000 cc. Kalau untuk Panther sendiri dia cuma 2 mesin ya. 2 mesin yang tipe kapsul, itu ada bensin. Kalau kita pernah dengar tuh namanya kerjasama dengan Chevrolet Tavera, itu bodinya persis dengan punya Panther Touring, tapi mesinnya mesin bensin 2000 cc. Sedangkan untuk dieselnya adalah Isuzu yang 2500 cc. Untuk bodi ini juga sama, baik Kijang maupun Panther maupun Kuda itu sama-sama memiliki tipe long dan short. Yang bedanya kalau untuk di Kuda dan Panther itu hampir sama. Untuk membedakannya itu terletak di bagian pintu tengah. Jadi pintu tengah ini lebih pendek kalau untuk Kuda maupun Panther. Kalau kita mau beli mobil tipe long dan short, kita tinggal lihat saja. Kita tinggal perhatikan, bisa kelihatan. Selain kita lihat di bagian tengah, kita lihat juga bisa di bagian dalam tuh bagasinya apa? Untuk ruang tengah itu lebih sempit. Kalau untuk di Kijang kapsul itu bisa dilihat daripada bodi belakang sini. Jadi dia lebih pendek untuk yang tipe shortnya. Nah, untuk Mitsubishi Kuda Diesel ini sampai dengan saat ini cukup banyak penggemarnya ya, cukup banyak peminatnya. Salah satunya adalah karena memang dia ini mesinnya diesel, terus cukup irit untuk konsumsi BBM-nya. Jadi kalau mungkin rekan sekalian pengen meminang Mitsubishi Kuda, jadi jangan khawatir untuk BBM-nya, walaupun dia mesinnya 2500 cc cukup irit. Irit dalam arti kata ya kita untuk belinya harga solarnya masih cukup murah. Terus untuk konsumsinya ini bisa sampai 114 atau mungkin bahkan kalau yang masih ori itu bisa sampai dengan 116 km. Untuk 1 liternya bisa 16 km. Untuk spare part jangan khawatir, untuk di mesin Mitsubishi Kuda Diesel ini sampai dengan saat ini mau yang ori atau yang KW itu masih ada. Nah, cuman kalau untuk beli yang KW itu ya memang mungkin harganya juga masih cukup tinggi. Terus kualitasnya kalau yang pengalaman saya itu juga tidak sebaik daripada yang ori untuk tipe spare part daripada Mitsubishi Kuda Diesel. Nah, jadi ketangguhan daripada Mitsubishi Kuda Diesel itu terletak di bagian bawah kap sini ya. Nah, untuk ketangguhan daripada mobil Mitsubishi Kuda Diesel itu terletak di bagian bawah kap, adalah di bagian mesinnya. Jadi mesin yang digunakan ini sampai dengan saat ini insya Allah masih digunakan ya. Ini juga mesin yang digunakan adalah untuk mobil L300. Jadi L300 adalah menggunakan daripada basic mesinnya sama dengan punya Mitsubishi Kuda Diesel. Dan bahkan rekan-rekan sekalian, untuk mesin Mitsubishi Kuda Diesel ini juga digunakan untuk mobil Pajero Sport sampai dengan yang Gen 3 tahun 2022. Kalau untuk 2023 itu insya Allah sudah ganti ya untuk mesinnya. Tapi untuk yang Pajero Sport sampai dengan Gen 3 itu basic mesinnya menggunakan adalah basic mesin Mitsubishi Kuda Diesel, yang juga digunakan adalah untuk mobil L300 diesel. Karena L300 sendiri juga menggunakan 2 tipe mesin ya, bensin dan diesel. Nah, untuk tipe dieselnya sama persis untuk mesinnya. Makanya jangan heran
Kalau kita pas jalan di tol tuh mobil-mobil kuda yang mungkin masih bagus, mesinnya masih ori, mungkin ada perubahan sedikit, itu larinya cukup kencang. Bayangin saja, ini adalah untuk standar mesin itu sekitar 70-an PS ya. Jadi untuk torsi di kuda diesel ini sekitar 70-an PS ya. Nah, sedangkan untuk di Pajero Sport itu sampai dirubah bisa menjadi 178 PS. Bayangkan basic daripada mesin yang seperti ini, begitu masuk ke Pajero Sport dia bisa menjadi 178. Jadi sekitar 3 kali lipat untuk daya kudanya. Jadi itulah kira-kira tangguhnya daripada mesin Mitsubishi kuda diesel. Dan mesin ini cukup legendaris. Ini diproduksi sekitar tahun 80-an atau tepatnya mungkin sekitar tahun 88 sampai dengan tahun 2003-an ya, sebelum diganti dengan mesin yang lainnya. Nah, itu mungkin kira-kira kan sekalian yang pengen memiliki Mitsubishi kuda diesel, jangan khawatir untuk spare partnya. Walaupun ini mobil tua, insya Allah masih banyak dan juga ada KW-nya. Cuman seperti itu, kalau kita beli KW ya memang untuk kualitasnya yang saya rasakan tuh kurang bagus. Terus ya kadang-kadang merembet ya. Ini sebagai contoh. Ini kalau tutup oli aslinya itu sekitar 100-an ya, 150 atau 170. KW kita 35.000. Cuman memang tidak akan pernah rapet. Jadi tetap akan meler ya. Nah, ini saya beli yang KW ini kebetulan. Jadi tetap akan meler. Jadi seolah-olah mesin kita ini tetap akan basah. Nah, ini karena bedanya sangat jauh. 130-an atau 150-an dengan 35.000. Jadi 3 kali lipat mahal untuk yang orinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.